Perkenalkan, nama lengkap saya Esterlina Putri Cahyati Belgin dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian dari ketimpangan sosial itu sendiri. Secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak pilihan seperti di perkotaan. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitar pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Bentuk yang kedua adalah ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Masyarakat yang tinggal di daerah kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas pasti akan sulit mendapatkannya. Yang ketiga adalah ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Ketimpangan antar golongan sosial terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Kelas bawah sangat berbeda. Masyarakat kelas atas memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang baik dibandingkan masyarakat kelas bawah. Misalnya, aset kesehatan dan pendidikan antara masyarakat. Bentuk yang keempat adalah ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset yang tidak merata terjadi karena pendistribusiannya hanya terpusat di perkotaan, sementara di daerah-daerah di desa biasanya sangat tertinggal. Misalnya, pembuatan jalan tol lebih banyak dilakukan di daerah kota. Bentuk yang terakhir adalah ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat kita lihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, sektor budaya, dan pariwisata. Bentuk ketimpangan inilah yang banyak membentuk strata masyarakat berdasarkan status sosial. Adapun faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang kedua, faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Yang ketiga, faktor struktural, adalah faktor yang berkaitan erat dengan cara pengelolaan dan kebijakan pemerintah, baik itu formal maupun hanya pelaksanaan kebijakan-kebijakannya. Yang terakhir adalah faktor kultural, yaitu faktor yang berkaitan dengan kebijakan atau karakter yang dilakukan oleh masyarakat. Dampak ketimpangan sosial. Dampak ketimpangan sosial di masyarakat bisa berupa kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah, tingkat kriminalitas semakin tinggi, kemiskinan, monopoli, dan dekadensi moral. Apabila dibiarkan terus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Masalah sosial yang ada di masyarakat memang bisa saja disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial. Perlu adanya usaha untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut.
beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua, mobilitas geografis. Dan yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Atas perhatiannya, saya mengucapkan limpah terima kasih.